warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Dwi-Jal Project. Masih bersama Dwi Pratiwi dalam matematika. Yuk bisa yuk. Kita pasti bisa. Oke, kita masih di bab fungsi eksponen dan logaritma. Nah, pada video sebelum-sebelumnya kita pernah membahas pangkat bulat. Sekarang yang kita akan bahas adalah pangkat pecahan. Secara konsep, pangkat bulat dan pangkat pecahan memiliki rumus yang sama. Hanya saja dibentuk pangkatnya. Untuk itu, video ini langsung Bu Dwi kasih contohnya saja. Misalkan seperti ini. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Didapat dari 2 dikali 2 dikali 2. Hasilnya 8. Nah, kalau kita ubah menjadi bentuk akar, penulisannya menjadi akar 3 dari 8. Itu hasilnya 2. Bagaimana cara dapat 2-nya? Oke, dilihat ya. Oke. Ini 8 nih. Kita cari pemfaktoran 8. Nah, ingat ya cara ini. 8 dibagi 2, 4. 4 dibagi 2, 2. 2 dibagi 2, 1. Maka 8-nya kita ubah menjadi berapa nih? 1, 2, 3. Artinya 2 pangkat 3. Udah nih kita ubah bentuknya. Sekarang kita selesaikan, kita hilangkan akarnya. Bagaimana cara menghilangkannya? Ingat di video sebelumnya. Oke. Ini 2. Ini ada 3 yang di dalam, terus ada 3 yang di luar. Ubah dari bentuk akar menjadi pecahan, berarti pangkatnya jadi 2 pangkat yang di luar, pangkat yang di dalam per yang di luar ini nih, angka yang di luar. Berarti di sini jadi 2 pangkat 3 per 3. Hasilnya berapa? 3 bagi 3, 1. Maka didapat di sini 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 itu berapa ya? 2. Sama kan hasilnya? Seperti itu. Oke, kita lihat lagi contoh selanjutnya. Nah, karena 3 pangkat 3 hasilnya adalah 27, maka akar 3 dari 27 berapa? Kalau kita lihat di sini, otomatis jawabannya pasti 3. Tapi kalau diminta cara penyelesaiannya bagaimana? Sama seperti ini. 27, kalian cari dulu bentuk pemfaktorannya. Ini 27 nih. Oke, dibagi bilangan prima. Kalau dibagi 2 kan menghasilkan desimal. Jangan dibagi 2, artinya kita bagi 3. 27 dibagi 3 berapa? 9. Berikutnya dibagi 3 lagi, 3. Bagi 3 lagi 1. Oke, stop. Selanjutnya gimana? 27 kita ubah menjadi bentuk pangkat. Bentuk pangkatnya jadi 3 pangkat 3. Udah nih, sekarang kita keluarkan akarnya atau kita hilangkan akarnya. Lihat, pangkat di dalam per pangkat nilai yang ada di luar. Maka di sini 3 pangkat 3 yang di dalam per 3 yang ada di luar. 3 bagi 3, 1. Oke, berarti 3 pangkat 1 hasilnya adalah 3. Selanjutnya kita jawab yang ini. Akar 3 dari min 64. Nah, 64 kita ubah ke dalam bentuk pangkat. Bagaimana cara mengubahnya? Sama, bikin aja pohon faktor. Nah, seperti ini. Nah, berarti 64 berubah jadi apa? Jadi 2 pangkat 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka di sini 2 pangkat 6. Minnya kita keluarkan, ini dalam kurung. Selanjutnya kita hilangkan akarnya. Bagaimana cara menghilangkannya? Pangkat yang di dalam per angka yang di luar ini. Maka didapat minnya tetap 2 pangkat 6 per 3. 6 bagi 3 berapa? 2. Nah, berarti tinggal kita selesaikan. 2 pangkat 2 itu 4. Min dikali 4, maka hasilnya adalah min 4. Oke, selanjutnya, akar 3 dari 2 pangkat 5. Nah, kalau soal sebelumnya, kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat, ya kan? Tapi kalau ini udah bentuk pangkat nih,
Artinya kita tinggal mengeluarkan akarnya. Gimana tadi caranya? Pangkat di dalam per angka yang ada di luarnya. Berarti di sini 2 pangkat 5/3. 5 dibagi 3. Ini bentuk pecahan biasa. Ingat pelajaran SD, ubah dulu nih menjadi pecahan campuran. Berarti didapat 2 pangkat 1, 2/3. 3 kali 1, 3. Ditambah 2, 5. 5/3. Jadi ini hanya mengubah bentuk ya. Dari pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Selanjutnya, kita apain lagi nih? Oke, kita pecahkan lagi nilainya. 2 pangkat 1. Berarti di sini 2 pangkat 1. Selanjutnya 2 pangkat 2/3. 2 pangkat 1 berapa? Jadi ini kita pisah nih. Yang tadinya bersatu seperti ini kita pisah. 2 pangkat 1 itu berapa? 2. Nah, kalau 2 pangkat 2/3, kita kembalikan lagi dia ke bentuk akar. Berarti di sini hasilnya 2 dikali akar 2. 2 yang ini didapat dari sini nih. 2 yang pangkat di dalam didapat dari pecahan yang di atas. 3 yang di luar ini didapat dari pecahan yang di bawah. Jadi seperti itu ya. Jadi setiap soal, kalau misalkan biasanya soalnya bentuk akar, biasanya dia jawabannya kembali lagi ke bentuk akar. Sampai sini sudah benar. Cuma ini lebih benar lagi. Oke, lagi nih. Akar 3 dari 8 pangkat 2. Nah, udah bentuk pangkat nih. Tapi ini angkanya 8. 8 bisa kita ubah dulu menjadi bentuk pangkat jadi berapa? Kalau ini kan 2, udah cukup 2 aja gitu kan. Ini 8. Tadi 8 angkanya bentuk pangkatnya berapa? 2 pangkat 3. Maka ini 8 kita ubah dulu menjadi dalam kurung 2 pangkat 3. Tutup kurung pangkat 2. Ingat di pangkat bulat ada pangkat dipangkatkan lagi. Rumusnya apa? Dikali. Maka ini kita kerjakan. 2 pangkat 3 kali 2. 3 kali 2 berapa? 6. Nah, udah nih, udah sederhana. Tinggal kita apakan? Tinggal kita hilangkan akarnya. Caranya gimana? Pangkat di dalam bagi angka yang ada di luarnya. Jadi 2, 6 dibagi 3. 6-nya dari sini, 3-nya dari luar ini. 6 bagi 3 berapa? 2. Maka 2 pangkat 2 sama dengan 4. Berikutnya ada soal seperti ini. 8 pangkat 1, 2/3. Nah, diminta mengubah ke bentuk akar. Bagaimana caranya? Masih sama. Ini kan 8 nih ya. 8 pangkat 1, 2/3. Maka ini kita pecah dulu nih. Kan ini pangkatnya pangkat pecahan. Maka kita pecah. 8 pangkat 1 dikali 8 pangkat 2/3. Selanjutnya apa? Kita selesaikan masing-masing. 8 pangkat 1 hasilnya berapa? 8. 8 pangkat 2/3 hasilnya bagaimana? 8 itu bentuk pangkatnya adalah 2 pangkat 3. Nah, kita ubah nih, 8 kita ubah menjadi 2 pangkat 3. Dipangkatkan lagi 2/3. 8-nya berapa? 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2/3. Artinya ini dikali. 3 kali 2, 6. 6 bagi 3. Jadi 2. 2 pangkat 2 adalah 4. Maka hasilnya 8 dikali 4, yaitu 32. Selanjutnya sifat-sifat pangkat pecahan. Nah, ingat ya, di pangkat bulat ketika dia bentuk angkanya sama, ini nih, bilangan utamanya sama, ini operasi perkalian, maka pangkatnya tinggal dijumlah. Seperti ini. Ini bentuk bilangan utamanya sama, operasinya pembagian, maka pangkatnya tinggal dikurang.
Nah ini, ada pangkat, dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Ini ada pangkat negatif. Kalau kita ubah menjadi pangkat positif, berarti kita lihat di depan bilangan utamanya ini ada angka berapa? Ada angka 1, maka di sini 1 per tadinya pangkat negatif jadi pangkat positif. Jadi A pangkat B. Oke, kita selesaikan. Sederhanakanlah. Yang pertama, ada 3 pangkat 1 per 3 dikali 3 pangkat 5 per 3. Nah, ini bilangan utamanya udah sama belum? Udah, sama-sama berapa? Sama-sama 3. Artinya dia memenuhi syarat. Pangkatnya tinggal kita bagaimana? Tinggal kita jumlah. Maka di sini 3 pangkat 1 per 3 ditambah 5 per 3. Oke, hasilnya berapa? 1 tambah 5, 6. 2. Ini berarti 6 bagi 3. Hasilnya berapa? 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Jadi hasil dari soal ini adalah 9. Berikutnya, akar 3 dari 2 dikali akar 3 dari 2 pangkat 2. Bagaimana menyelesaikannya? Kita hilangkan dulu akarnya. Caranya kita selesaikan satu-satu. Ini 2. Ini kan di sini sebenarnya 2 ini adalah 2 pangkat 1. Nah, kalau pangkat 1 kan biasanya nggak ditulis. Nah, berarti kita ubah nih. 2 pangkat 1, satunya dari sini yang ada di dalam, per 3. 3-nya dari sini nih. Dikali 2 yang ini, pangkat 2 pangkat yang ada di dalam, per 3. 3-nya 3 yang ini. Oke, udah ya. Selanjutnya, nah, ini bentuknya sama nih, sama-sama 2. Bilangan utamanya sama-sama 2. Artinya pangkatnya tinggal kita jumlahkan, karena operasinya adalah perkalian. Maka 2 pangkat 1 per 3 ditambah 2 per 3. 1 tambah 2, 3. Maka di sini 2 pangkat 3 per 3. 3 per 3 adalah 1. Maka hasilnya adalah 2 pangkat 1 adalah 2. Selanjutnya, 2 pangkat 2 per 3 dipangkatkan lagi 6. Nah, ada pangkat dipangkatkan lagi. Bagaimana nih? Berarti pangkatnya tinggal kita kali. Ini ya, rumusnya gini. Maka 2 per 3 kali 6. 2 kali 6 dibagi 3. Berarti 2 kali 6, 12 bagi 3. Itu adalah 4. Maka jawabannya adalah 2 pangkat 4. 2 pangkat 4 berapa? 16. Berikutnya, 2 pangkat 3 per 4 dipangkatkan lagi 2 per 3. Ada pangkat dipangkatkan lagi. Berarti ini ya rumusnya. Berarti dikali pangkatnya. Maka 2 pangkat 3 per 4 dikali 2 per 3. Maka gimana? 3 kali 2 adalah 6. 4 kali 3 adalah 12. Ini kita sederhanakan. 6 bagi 6 berapa? 1. 12 bagi 6, 2. Maka didapat 2 pangkat 1 per 2. Ini sudah benar. Ternyata misal di pilihan ganda nggak ada jawabannya. Artinya kemungkinan besar dia minta jawabannya itu dalam bentuk akar. Tadi gimana nih kalau 2 pangkat setengah? Berarti jawabannya adalah akar 2. Ingat ya, misalkan 7 pangkat 1 per 2. Maka bentuk akarnya adalah akar dari 7. Ini pun sama. Nah, berikutnya, kita jawab yang ini. 4 pangkat min 1 per 2. Berarti ini pangkat negatif ya. Ini nih berarti ini rumusnya yang keempat. Nah, ini A-nya adalah 4, P-nya itu adalah 1 per 2. Hasilnya itu 1 per A pangkat 4. Berarti ini 4 pangkat min 1 per 2. Di depan angka 4 ada angka berapa sebenarnya? Sebenarnya di sini ada angka 1, maka ini 1 per
Tadinya pangkat negatif, pindah ke bawah jadi pangkat positif. 4 pangkat 1/2. Hasilnya adalah 1 per akar dari 4. Nah, akar dari 4 adalah 1/2. Ini kenapa nih? 4 pangkat setengah berapa? Berarti ini akar dari 4. Kita ubah ke bentuk akar. Akar dari 4 apa? 2. Ini 1 tetap, maka jawabannya 1/2. Selanjutnya, ada 2 pangkat 2 1/2. Dibagi 2 pangkat min 1/2. Kalau pembagian, bilangan utamanya sama, berarti pangkatnya tinggal kita apa? Tinggal kita kurangkan. Maka di sini 2 pangkat 2 1/2. 2 kali 2, 4. 4 tambah 1, 5. Maka di sini jadi 5/2. Dikurang dalam kurung min 1/2. Min dengan min berarti plus. Berarti ini jadi plus ya. 6 ditambah 1 adalah, 5 ditambah 1 adalah 6. Berarti 6/2. 6 bagi 2 berapa? 3. Maka jawabannya adalah 2 pangkat 3. Atau 2 pangkat 3 itu berapa? 8. Selanjutnya, ada dalam kurung 2 pangkat 1/3 dikali 3 pangkat 2/3 tutup kurung pangkat 3/4. Artinya apa? Semua bilangan yang ada di dalam kurung ini berhak memiliki pangkat 3/4. Nah, kita selesaikan satu-satu. Berarti ini kalau kita pecahkan berarti 2 pangkat 1/3 pangkat 3/4. 3/4 yang ini ya. Yang ini kita pecah lagi. 3 pangkat 2/3 pangkat lagi 3/4. Nah, ada pangkat dipangkatkan lagi. Apa rumusnya? Dikali. Maka 1/3 dikali 3/4. Ini 2/3 dikali 3/4. 1 kali 3, 3. 3 kali 4, 12. Maka di sini 2 pangkat 3/12. 2 kali 3, 6. 3 kali 4, 12. Maka di sini 3 pangkat 6/12. Kita sederhanakan. 3 bagi 3, 1. 12 dibagi 3, 4. Ini juga kita sederhanakan. 6 bagi 6, 1. 12 bagi 6, 2. Maka ini adalah hasilnya. Oh, ternyata di pilihan ganda enggak ada nih. Kemungkinan besar dia minta ke bentuk akar. Gimana bentuk akarnya? Ini berapa? 2. Berarti tinggal kita bikin 2. Akar 2. Ini pangkatnya ini 1. Berarti di sini ada 1. Yang bawahnya adalah angka yang di luar. Berarti ini 4. Ini juga sama. 3 pangkat setengah. Maka bentuk akarnya adalah akar di 3. Sebenarnya kan kalau akar di sini ada angka 2. Selanjutnya kita jawab ini. Akar 3 dikali akar 3 dari 2 dipangkatkan 6. Bagaimana nih? Artinya semua akarnya coba kita hilangkan dulu menjadi bentuk pangkat. Yang pertama, akar 3. Nah, akar 3 ini kalau kita ubah bentuk pangkat yaitu 3 pangkat 1/2. Satunya dari sini nih, sebenarnya adalah 1. Ini adalah 2. Maka di sini 3 pangkat 1/2. Dikali akar, ini akar yang ini adalah akar dari soal yang ini. Maka akar yang di dalam hilang menjadi bentuk pangkat. Itu 2. Ini ada 1 berarti 1/3. Jadi akar 3 dari 2 berubah jadi 2 pangkat 1/3. Dalam kurung 6. Nah, berikutnya kita hilangkan lagi akarnya dulu nih. Ini tetap dulu, kita hilangkan. 2 pangkat
pangkat angka yang ada di dalam. Angka yang ada di dalam berapa? 1/3. Maka 1/3 per angka yang ada di luar. Angka yang ada di luar di sini adalah ada angka 2. Angka 2 di akar itu biasanya nggak ditulis. Maka di sini 2. Jadi berubah jadi 1/3 per 2. Tutup kurung pangkat 6. Oke. Ingat, setiap angka yang ada di dalam kurung berhak atas pangkat 6. Maka 3 pangkat 1/2 dikali 6. Kali 2, 1/3 per 2 dikali 6. 1 kali 6. 6 bagi 2, 3. Maka di sini 3 pangkat 3. 1/3 per 2 dikali 6, hasilnya 2. Dari mana caranya? Caranya seperti ini. 2 pangkat 1/3, ini kan per. Per seperti ini adalah kita bisa ubah menjadi pembagian titik 2. Jadi 1/3 dibagi 2. Ingat di pelajaran SD, kalau pembagian berarti kita tinggal ubah menjadi bentuk perkalian. Jadi gimana? 1/3 dikali 1/2 dikali 6. 1 dikali 1 dikali 6. Hasilnya berapa? 6. 3 dikali 2. Hasilnya berapa? 6. Berarti 2 pangkat 6/6. 6/6 itu berapa? 1. 2 pangkat 1 adalah hasilnya 2. Maka ini jawabannya pangkat 2. Oke. 3 pangkat 2 berapa? 3 pangkat 3 berapa? 27. Berarti 27 dikali 2. Hasilnya berapa? 54. Cukup sekian pembahasan pangkat pecahan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matematika, yuk bisa yuk. Kita pasti bisa.